البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa jazakumullahu jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Yang mana terakhir kita ambil adalah masih seputar pembukaan, hanya ingin sekedar mengulang dan untuk menguatkan kembali bahwasanya faedah mengenai al-al atau alu, nah barakallahu fikum, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, di antaranya dalam kitab beliau, syarah beliau terhadap aqidah ahli sunnati wal jamaah, dan juga syarah beliau terhadap al-aqidah al-wasithiyah. Jadi beliau punya matan namanya aqidah ahli sunnah wal jamaah, disyarah oleh beliau juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan juga kalau ingin merujuk dengan yang dekat dan antum mungkin sudah punya kitabnya, Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, disebutkan faedah mengenai wa ala alihi wa ashabihi. Naam. Jadi kalau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, naam, atau Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, itu maknanya beda dengan makna al kalau disebutkan sendirian, dengan makna al kalau setelahnya diatafkan dengan ashab. Paham ya? Wa ala alihi wa ashabihi. Paham maksudnya? Kalau wa ala alihi gitu saja, itu maknanya adalah atba' nam ala dinih, yaitu para pengikutnya yang di atas agamanya. Mencakup di situ para sahabat, mencakup pula di situ adalah barakallahu fikum kerabat dekatnya. Paham ya? Keluarga Rasulullah juga mencakup. Tapi kalau wa ala alihi wa ashabihi, wa ala alihi, barakallahu fikum, itu adalah juga atba' ala dinih, tapi dari keluarganya. Kemudian ashabihi, para sahabat. Seperti itu. Seperti itu ya penjelasannya. Wa ashab, wa ala alihi wa ashabihi. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah beliau terhadap aqidah al-sunnah wal jamaah itu ya sama makna dengan yang diwasitnya. Cuman kalau ashab, al itu sendiri maknanya adalah atba' ala dinih gitu loh. Kalau wa ala alih itu atba' ala dinih. Ini intinya orang-orang yang mengikuti Rasulullah di atas agamanya. Bisa mencakup para sahabat dan keluarganya. Paham ya? Keluarganya. Tapi kalau ala alihi wa ashabihi, ashabi di situ maknanya adalah para sahabat. Min bab barakallahu fikum atful khas 'alal 'am. Mengikutkan sesuatu yang khusus kepada yang umum al. Yang umum al. Nanti bisa dilihat sendiri nanti ya. Kalau yang Anda baca tadi itu syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Itu beliau menyebutkan kalau al itu sendiri kan wa ala alihi itu adalah atba' ala dinih. Jadi mencakup keluarganya, kerabatnya, dan bisa dikatakan umum gitu. Tapi kalau wa ala alihi wa ashabihi, ashabi ini khusus, ini berarti atful khas 'alal 'am. Mengikutkan sesuatu yang khusus kepada yang umum al. Barakallahu fikum, mencakup di situ keluarga dan kerabatnya yang mengikuti atas agamanya. Karena keluarga Rasulullah ada juga yang tidak di atas agamanya gitu loh. Paham maksudnya ya? Seperti Abu Thalib itu enggak masuk dalam al karena tidak di atas agamanya. Mahum. Jadi ucapan wa ala alihi itu syaratnya harus apa? Di atas agama Islam. Mahum insyaallah ya. Nanti bisa ditunjukkan lagi kitabnya Syarah Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Cuman beda penjelasan, ya semakna dengan yang dijelaskan dalam Aqidah Wasithiyah, cuman beda kalimat atau beda kata gitu aja. Barakallahu fiikum wa hafizakumullah.
Kita lanjutkan. Nah, penjelasan mengenai ad-darsul awal, pelajaran yang pertama yaitu seputar surat Al-Fatihah. Perhatikan baik-baik. Sudah kami jelaskan surat Al-Fatihah itu pendapat yang rajih diawali dengan apa? Bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan keliru. Alhamdulillahirabbil alamin. Lah terus bismillahirrahmanirrahim apa? Kita katakan ayatun mustaqillatun. Ayat tersendiri. Nah, barakallahu fikum, utiyat bihal fil Qur'an min ajli an yafsila bainas suwar. Paham itu ya? Jadi ayat tersendiri yang didatangkan dalam Al-Qur'an, ini perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim, ayat tersendiri yang diturunkan yang ada dalam Al-Qur'an fungsinya untuk memisahkan antara surat-surat yang ada. Maksudnya? Nah, memisahkan surat-surat yang ada. Nah, jadi antum saksikan mulai dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas, dipisahkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat apa? At-Taubah. Dinamakan juga surat apa? Al-Fadhihah. Dinamakan juga surat apa? Al-Bara'ah. Ingat-ingat, Al-Bara'ah, At-Taubah, Al-Fadhihah. Itu penamaan untuk surat At-Taubah. Itu enggak ada bismillahirrahmanirrahimnya. Mafhum insyaallah Abdullah? Jadi bismillahirrahmanirrahim termasuk surat Al-Fatihah atau bukan? Tapi ayat tersendiri yang didatangkan dalam Al-Qur'an fungsinya untuk apa? Memisahkan antara satu surat dengan surat yang lainnya. Ini upayakan tercatat nanti ya, upayakan tercatat. Jadi, bawa buku tulis sama pena itu harus itu ya. Barakallahu fiikum untuk mencatat faedah-faedah yang bisa dicatat. Kalau dihafal enggak masalah, tapi kita khawatir hafalan itu lemah. Paham ya? Jadi harus sadar. Barakallahu fiikum, harus sadar, qayyidil ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Perhatikan baik-baik. Kemudian ada satu surat yang memang Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam keadaan tercantum di dalamnya dua bismillah. Di awal surat ada bismillahirrahmanirrahim, di dalam surat itu sendiri juga ada bismillahirrahmanirrahim. Surat apa? Surat apa? An-Naml. Surat An-Naml. Barakallahu fikum, surat An-Naml itu awal surat bismillahirrahmanirrahim. Nanti di dalam surat itu juga ada lafaz apa? Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Mafhum insyaallah ya. Bedakan basmalah dengan tasmiyah. Bedakan basmalah dengan apa? Tasmiyah. Bedanya apa, Ihsan? Apa bedanya lafaz basmalah dengan tasmiyah? Tasmiyah? Padha wae. Kalau tasmiyah apa? Yang kurang, yang ini ingin yang jelas itu loh. Apa bedanya tasmiyah dan basmalah? Apa Abdurrahman? Allah musta'an. Khair insyaallah. Apa Asif? Kalau basmalah? Itu bedakan baik-baik ya. Basmalah sempurna, bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, subhanallah. Halhalah apa halhalah? Halhalah, la ilaha illallah. Hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Itu dihafal. Dihafal. Barakallahu fikum. Hauqalah tadi apa hauqalah? Sebutkan santai aja. Hauqalah tadi apa Husain? Hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'ala? Barakallahu fikum. Itu istilah-istilah yang penting ya. Dihafalkan ya. Basmalah apa tadi lafadznya? Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, subhanallah. Halhalah, la ilaha illallah. Talbiyah, talbiyah. Labbaika Allahumma laka labbaik, labbaika innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Itu adalah lafaz talbiyah. Tapi kalau istilah-istilah seperti itu nanti biar tahu istilah yang antum jumpai. Jadi kalau subhanallah apa subhanallah tadi? Subhanallah. Kalau hamdalah
Alhamdulillah. Hauqalah tadi apa? Abdullah? La haula wala quwata illa billah. Nah, barakallahu fikum. Kalau hayya 'ala tadi? Hayya 'alatain. Wala alam. Bahas antum? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Paham ya? Nah, subhanallah tadi apa istilahnya subhanallah? Khair insyaallah. Subhanallah tadi apa istilahnya? Mas Bala? Subhanallah. Paham ya? Hal-hala apa hal-hala sama hal-hala? La ilaha illallah. Ini tak ulang-ulang biar nanti kalau ketemu itu enggak kaget itu loh ya. Kalau tasmiyah itu bismillah. Antum kalau baca sebelum makan baca tasmiyah atau basmalah? Hah? Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim itu. Bismillah jangan itu namanya apa? Tasmiyah. Namanya tasmiyah istilahnya seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lanjutkan. Qala al-muallifu asbahullah. Al-basmalah itu ya. Itu. Atau yang atasnya? Benar enggak? Benar. Al-basmalatu, sekarang masalah basmalah. Nah, basmalah yubasmilu basmalatan. Paham ya? Nah, basmalah yubasmilu basmalatan. Nah, jadi kalau orangnya mubasbil. Mubasbil ya. Mubasbil itu berarti apa? Apa? Mubasbil itu basmil. Ini basmalah yubasmilu basmalatan. Mubasmil berarti apa? Nah, kita lihat nanti. Qala al-mu'allifu asbahullah, al-basmalatu ay qaulu bismillahirrahmanirrahim. Ingat-ingat ini, jangan sampai terluputkan, nanti tinggal bikin rangkaian basmalah, hamdalah, hauqalah, halhalah, sabhalah. Paham ya? Itu nanti terangkai insyaallah ya. Jangan sampai terlupakan lagi. Kemudian apa barakallahu fikum, talbiyah itu semuanya ungkapan-ungkapan yang ada lafadznya gitu loh. Ungkapan-ungkapan yang ada lafadznya. Naam. Kita lihat. Nah, barakallahu fikum, makna basmalah, makna bismillah, perhatikan baik-baik. Makna basmalah ai ibda bi tasmiyatillahi wa dzikrihi qabla kulli syai'in musta'inan bihi jalla wa ala. Maksudnya awalilah dengan menyebut nama Allah dan menyebutkannya, tasmiyah maksudnya bismillah, dan menyebutkannya sebelum segala sesuatu yang kamu lakukan. Musta'inan bihi, dalam keadaan minta pertolongan dengannya. Karena ba dalam bismillah itu ba isti'anah. Itu yang sahih ya. Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah dan semisalnya mengatakan ba-nya musahabah. Paham ya? Yang sahih ba-nya apa? Isti'anah. Jadi ketika antum baca bismillah, mau makan kok baca bismillah, mau minum baca bismillah, mau kerja baca bismillah, itu ada unsur antum minta tolong sebenarnya. Aku minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberkahi makanan ini, minuman ini, kerjaan ini. Apa maksudnya? Jadi ternyata dalam bismillah itu banyak isti'anah gitu loh. Bukan musahabah. Musahabah itu beriringan. Jadi perbuatan hamba itu sama-sama dengan perbuatan Allah Taala. Keliru enggak? Keliru. Yang benar perbuatan hamba di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala yang menolong, hamba minta pertolongan. Mafhum? Sehingga ba dalam bismillahirrahmanirrahim, ba-nya apa? Lil isti'anah. Paham ya? Ba yang fungsinya meminta pertolongan. Mafhum? Ayo na'am. Musta'inan bihi jalla wa ala fi jami'i umuri. Nah, barakallahu fikum. Ini kalau misalkan dibaca abda berarti kan kurang hamzah di situ ya. Tapi kalau dibaca ibda fi'il amr, tapi yang cocok kira-kira abda atau ibda yang cocok itu? Abda karena di sini umuri. Paham ya? Ya mungkin namanya cetakan kitab itu kan bisa keliru gitu loh. Ya enggak? Jangan langsung ini tapi itu ibda misalkan. Kalau seandainya ibda barakallahu fikum bisa jadi ini maknanya fi jami' umurik. Ya enggak? Nah, masuk ke situ arahnya. Tapi kan fi jami' umuri. Jadi enggak yang sahih yang tepat wallahu alam abda ya. Jadi aku akan memulai dengan menyebut nama Allah dan wa dzikri juga menyebutnya sebelum segala sesuatu dalam keadaan minta pertolongan kepada Allah taala fi jami'i umuri, pada seluruh urusan-urusanku, perkara-perkaraku, taliban minhu wahda al-aun, dalam rangka meminta darinya semata-mata meminta apa?
Pertolongan. Apa maksudnya ya? Jadi yang tepat abda. Kalau abda berarti pakai hamzah apa? Abdurrahman. Hamzah apa berarti Abdurrahman? Qata'. Paham ya? Jadi yang situ misalkan wasl, yang tepat itu bacanya abda. Naam. Fa innahu ar-rabb wal ma'budu dzul fadli wal judi wasi'ur rahmati katsirul tafaddul. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang disembah, yang diibadahi, yang memiliki keutamaan dan juga kedermawanan yang sangat luas rahmatnya, kasih sayangnya dan juga banyak pemberiannya. Mafhum? Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sangat luas pemberiannya dan juga luas rahmatnya. Buktinya apa buktinya? Buktinya adalah hadis yang sahih muttafaqun alaih dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hadis qudsi. Nah, barakallahu fikum, kemungkinan besar nanti kita lewati dalam arba'in kalau enggak salah itu ya. Nah, barakallahu fikum, innallaha kadabal hasanati wasayyi'at tsumma bayyana dzalik. Gitu ya lafaznya ya. Nah, artinya sesungguhnya Allah taala itu telah mencatat, menulis di dalam Lauhul Mahfuz kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Kemudian menjelaskan tentang hal tersebut. Paham ya? Dijelaskan. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilatan. Gitu kan lafaznya? Apabila orang sudah punya keinginan baik, belum melaksanakan, punya keinginan untuk berbuat kebaikan tapi belum terlaksana, tercatat padanya satu kebaikan sempurna. Bayangkan, belum melaksanakan. Antum punya niat umrah, kok belum sempat umrah, dapat pahala enggak? Dapat pahala, niat yang tulus tadi itu. Nah, tapi perhatikan, faman hamma fa'amilaha. Berikutnya, dan barang siapa sudah berkeinginan kuat untuk melakukan kebaikan kok dia ngamalkan. Nah, barakallahu fikum, katabahallahu 'indahu 'ashra hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsirah. Gitu ya. Nah, Allah taala mencatat apa? 10 kali kebaikan. Bayangkan. Satu niat tadi itu, antum niat umrah kok ternyata terlaksana umrah, ditulis 10 kali kebaikan. Bahkan dilipat gandakan 700 kali lipat dan berlipat-lipat yang banyak sekali. Paham ya? Berlipat-lipat yang banyak sekali itu. Nah, kita lihat yang kejelekan nanti ini kebaikan. Kebaikan satu kebaikan antum belum melaksanakan baru niat yang baik, keinginan sudah dihitung apa? Satu kebaikan sempurna. Masya Allah. Tapi kalau terlaksana, terwujudkan apa? Kalau terwujudkan tadi ditulis 10 kali kebaikan, bahkan dilipat gandakan 700 kali lipat. Sampai berlipat-lipat yang banyak sekali. Itu amalan kebaikan. Kita lihat yang amalan kejelekan. Nah, man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan wahidah, hasanatan kamilah, hasanatan kamilah. Barang siapa yang punya keinginan jelek, kemudian tidak terwujudkan, dia enggak melaksanakan, enggak jadi gitu karena sadar itu kejelekan. Tapi ini syaratnya dia sadar itu kejelekan. Bukan karena enggak ada kesempatan. Paham ya? Sadar bahwasanya itu kejelekan. Nah, itu bagaimana? Ditulis kebaikan sempurna, bayangkan itu. Contohnya dia mau mencuri. Wah, nah malam ini mau mencuri nih. Wah, ternyata sadar mencuri itu haram, dosa besar. Akhirnya dia tinggalkan mencuri itu, enggak jadi nyuri. Ditulis apa? Satu kebaikan yang sempurna, Masya Allah. Bukan ninggalkan mencuri karena tidak ada kesempatan. Tadi nanti malam anak mau mencuri misalkan. Ternyata wah tangganya rusak. Enggak ada kesempatan ini, enggak jadi nyuri. Dapat pahala enggak dia? Enggak dapat karena dia masih ada keinginan untuk mencuri. Karena enggak ada kesempatan enggak jadi nyuri. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, perlu diperhatikan baik-baik. Tapi kita lihat berikutnya. Faman hamma bisayyi'atin fa'amilaha, kemudian dia malah mengerjakan, sudah punya keinginan kejelekan dia kerjakan, katabahallahu 'indahu sayyi'atan wahidah. Paham ya? Ditulis di sisinya cuma satu kejelekan, enggak dilipat gandakan. Menunjukkan rahmatnya luas enggak? Luas. Kalau kebaikan dilipat gandakan, tapi kalau kejelekan dihitung satu. Dihitung berapa? Satu. Tapi ingat ya, ketika dia meninggalkan kejelekan tadi bukan karena tidak ada kesempatan, tapi benar-benar meninggalkan karena apa? Karena itu adalah kejahatan dan kejelekan. Mafhum insyaallah ya? Mafhum? Nah, itu bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala rahmatnya itu lebih luas dan lebih kuat daripada kemurkaannya. Inna rahmati sabaqat wa riwayah ghalabat ghadabi. Paham itu ya? Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku itu mengalahkan kemurkaanku. Buktinya apa buktinya? Buktinya kalau kita misalkan setiap perbuatan kekeliruan, kesalahan dihukum langsung, banyak enggak yang kita hukum? Banyak, tapi banyak yang diampuni. Minta ampunlah diampuni, bayangkan. Minta ampunlah diampuni. Banyak dalil yang mengenai
ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, menunjukkan bahwasanya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada kemurkaannya. Mahum insyaallah? Na'am. Kita lanjutkan. Wal ihsanul ladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai' wa 'amma fadluhu jami'al anam. Dan juga kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas rahmatnya kepada segala sesuatu dan menyeluruh keutamaannya pada seluruh makhluk-makhluknya, jin dan manusia dan semua yang ada di dalam alam semesta. Semuanya dapat, kucing, kambing, sapi, hewan-hewan kecil, semut, ular, ulat, semuanya dapat rezeki enggak? Semuanya dapat rezeki. Bayangkan itu, menunjukkan rahmatnya sangat luas sekali dan keutamaannya juga luas. Disesuaikan masing-masing sesuai dengan kadarnya. Hewan mendapatkan makanan ya makanan hewan, paham ya? Manusia mendapatkan makanan ya makanan manusia. Tidak pernah tertukar. Paham ya? Antum misalkan pernah enggak tertukar? Enggak pernah. Antum makan makanan manusia. Nah, jarang sekali manusia mau makan tertukar rumput misalkan. Paham ya? Karena sudah jatahnya masing-masing. Nah, barakallahu fikum, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada semua makhluk yang hidup di bawah langit ini atau di muka bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Paham ya? Semuanya dapat rezeki barakallahu fikum sesuai dengan kadarnya masing-masing. Semut dapat rezeki ya, makanan untuk semut. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Allah musta'an. Kemudian di sana hingga ditulis namanya Kitabul Hayawan. Kitab mengenai hewan-hewan itu ada. Nah, barakallahu fikum kitabnya tebal kalau salah itu cetakan tergantung cetakannya, itu menjelaskan tentang hidupnya hewan itu bagaimana secara globalnya. Mulai dari semut, ya, mulai dari gajah bagaimana. Gajah itu kan taringnya besar itu ya kan? Allah Ustaz. Khair insyaallah, ya kan? Besar sekali kan taringnya besar kan gajah itu? Masyaallah, khair insyaallah. Nah, besar kan? Gajah itu kan punya taring besar sekali itu. Ya kan? Tahu pernah lihat gajah antum? Yang besar mana putih kan taring itu kan? Iya. Nah, khair insyaallah. Mana Iqbal? Taring bukan itu? Apa? Gading. Bukan taring, jangan sampai keliru nanti haram hukumnya. Kalau enggak bertaring. Allah musta'an. Ini perhatikan baik-baik ya. Nah, barakallahu fikum semuanya ada di dalam Kitabul Hayawan itu mengenai hewan-hewan. Ada hewan yang licik, dikenal dengan licik. Dhi'b. Apa itu dhi'b? Serigala. Itu kalau tidur matanya melek satu merem satu. Paham ya? Hati-hati. Paham ya? Memang sebutkan kalau enggak salah itu anak pernah terlupakan teman nanti lihat sendiri kalau ada kitabnya. Termasuk hewan yang licik di antara dhi'b tadi itu, serigala. Karena dia tuh siap nah, barakallahu fikum mencari apa istilahnya buruannya. Jadi ketika tidur dia tidur, cuman matanya ini. Begitu ada mangsa langsung dia sikatan sama dia. Nah, barakallahu fikum jangan menjadi yang licik seperti dhi'b tadi itu, jangan sampai tidur ya tidur benar serius tidur. Paham ya? Allahu musta'an. Nah, barakallahu fikum ini sekedar apa? Kisah mengenai hayawan seperti hewan macam-macam. Semut itu termasuk hewan yang paling kuat ta'awunnya. Ta'awun al-birri wa taqwa. Paham ya? Mencari makanan atau melihat bagaimana saksikan semut kalau rumahnya di atas, dia turun ke bawah, itu dia nanti kalau dapat makanan besar itu enggak dimakan sendiri. Antum lihat aja kalau bertanya. Enggak dimakan sendiri, antum lihat bagaimana caranya mereka makanan itu sampai ke atas dimakan bareng-bareng. Misalnya dapat belalang, wah, datang semuanya pasukannya dibawa bareng-bareng ke atas. Jatuh pun naik lagi sampai ke tujuannya. Semut bayangkan itu. Nah, barakallahu fikum kita yang manusia tentunya harus lebih cerdas dan juga lebih baik daripada hewan-hewan tadi barakallahu fikum. Nah, ini sekedar apa? Nanti kalau suatu ketika antum punya kitab bisa lihat sendiri kitabnya. Nah, mana terlupakan siapa pengarangnya? Siapa pengarangnya? Ingat antum? Ad-Damiri atau siapa itu nanti kita lihat lagi. Nah, barakallahu fikum. Yang jelas kitabnya bagus sekali. Kitab mengenai hewan-hewan. Nah, barakallahu fikum. Syahidnya barakallahu fikum hafizakumullah, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas sekali meliputi segala sesuatu. Dan keutamaannya pun juga diberikan kepada seluruh makhluknya sesuai dengan kadarnya masing-masing. Berikutnya, lafdzul jalalah Allah lafdzul jalalah tersebut, dzul uluhiyyati wal ubudiyyati, zat yang memiliki uluhiyah, keberhakan untuk diibadahi, wal ubudiyyah, keberhakan untuk apa? Seorang hamba menghambakan diri kepadanya. Namanya uluhiyah itu karena barakallahu fikum dari kata ilah, yaitu zat yang berhak untuk disembah, diibadahi. Ubudiyyah itu karena dari abd, hambanya, paham ya? Itu hamba yang barakallahu fikum menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ala khalqihi ajma'in.
Maksudnya adalah Allah Ta'ala zat yang na'am barakallahu fikum memiliki keberhakan untuk dijadikan ilah dan juga disembah, dan juga apa? Na'am barakallahu fikum semua makhluknya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa 'alamun 'ala dzatir rabbi. Perhatikan baik-baik. Wa huwa 'alamun 'ala dzatir rabbi subhanahu wa ta'ala yu'rafu bihi. Yang mana Allah, lafaz Abu Jalal Allah itu 'alamun, sebuah nama yang menunjukkan atas zat Rabb Subhanahu wa taala yang dikenal dengannya. Jadi lafaz Jalal Allah, Allah itu nama yang paling besar. Ismullahi al-azam, ya Allah tersebut. Apa maksudnya? Karena semua nama-nama pusatnya ke mana pusatnya? Ke Allah. Paham ya? Ar-Rahman kembali pada Allah, ya enggak? Ar-Rahim kembali pada Allah. Ar-Razzaq, Al-Ghafur kembali pada Allah. Paham ya? Dikenal dengan Ismuhu al-Azam. Paham maksudnya ya? Nama Allah Subhanahu wa taala yang paling azam ya Allah. Paham? Karena Allah mengandung makna apa kemarin? Al-Ma'luh. Ya enggak? Al-Ma'luh ay al-ma'bud. Paham? Na'am barakallahu fikum. La ilaha illallah, la ilaha illa ma'budah. Paham ya? Kalau dipecahkan seperti itu. Kita lihat berikutnya. Ar-Rahman ismun min asma'illahi ta'ala. Ingat-ingat bedanya, Rahman itu bukan rahmat lain lagi. Rahman itu adalah ismun min asma'illahi ta'ala. Salah satu nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, nama Allah taala itu terbatas atau enggak terbatas? Enggak terbatas. Nah, orang-orang mengatakan ada 99 nama katanya. Itu batasan atau bukan? Bukan batasan, tapi apa? Memiliki keutamaan tersendiri. Wa illa nama Allah taala tidak terbatas dengan batasan tertentu. Paham ya? Tidak ada batasan dengan batasan tertentu yang diketahui oleh makhluknya. Na'am barakallahu fiikum. Kita lihat. Mustaqun minar rahmah. Ar-Rahman ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang diambil dari kata rahmah. Ar-Rahmah berarti apanya? Sifatnya. Ingat-ingat kaidah dalam asma wa sifat. Nam kullu ismin yu'khad minhu as-sifah wa laisa kullu sifatin yu'khad minha ismun. Ngerti kaidahnya ya? Apa artinya? Setiap nama itu bisa diambil padanya apa? Sifat. Tapi tidak setiap sifat diambil padanya apa? Nama. Ini penting sekali nih. Mafhum insyaallah, Iqbal? Nah, sekarang Ar-Rahman nama bukan? Nama. Ada sifat Ar-Rahmah di dalamnya. Ar-Rahim nama bukan? Nama. Di dalamnya ada sifat Ar-Rahmah, fi khassah, khusus. Apa maksudnya ya? Al-Hayyu. Al-Hayyu nama bukan? Nama. Di dalamnya ada sifat apa? Hayatun. Al-Muhyi nama bukan? Nama. Di dalamnya ada sifat apa? Ihya, menghidupkan. Ihya. Al-Mumit. Al-Mumitu nama bukan? Abdullah. Di dalamnya ada sifat apa? Bahasa Indonesianya labas. Al-Imata, mematikan. Paham itu maksudnya ya? Tapi tidak setiap sifat ada nama. Contohnya Allah Ta'ala disifati turun atau enggak, Mas Ahmad? Turun, nuzul. Ada enggak nama Allah Ta'ala nazil itu? Enggak ada. Kenapa? Karena untuk masalah nama tauqifiyah. Paham ya? Tauqifiyah. Nama berniyatun ala dalil, dibangun di atas apa? Dalil. Enggak boleh kita menjadikan nama sifat nazil, mutakallim. Al-kalam sifat bukan? Sifat. An-nuzul sifat bukan? Sifat. Tapi tidak bisa diambil padanya nama. Karena untuk menetapkan nama harus dibangun di atas apa? Dalil. Mafhum? Kecuali dalam bab apa? Kecuali min babil ikhbar, pengkabaran. Disebutkan dalam asma wa sifat itu kalau min babil ikhbar enggak masalah. Karena bahasa Arabnya yang namanya turun itu nazil. Yang namanya bicara mutakallim, tapi itu menetapkan jangan. Mafhum soal ini ya? Min babil ikhbar la ba'as. Nah, ini penting dan perlu diperhatikan. Kita lihat, mustaqun minar rahmah wa dalun ala kasratiha. Diambil dari kata rahmat, nah barakallahu fikum, dan menunjukkan atas banyaknya rahmat yang Allah Taala berikan kepada hambanya. Semuanya dapat. Untuk yang rahmat, yang rahman ini. Orang kafir dapat enggak Abdurrahman? Orang kafir dapat rahmat enggak? Rahmat yang umumnya dapat ya. Orang kafir banyak enggak yang kaya? Banyak. Mobilnya enggak sembarangan. Avanza, apalagi? Macam-macam yang jelas, tapi itu rahmat yang sifatnya apa? Umum. Ada rahmat yang Ar-Rahim, khusus untuk orang-orang yang dirahmati dari kalangan orang mukminin. Paham maksudnya ya? Nah, karena penafsiran para ulama berbeda-beda, cuman Ar-Rahman dzurrahmatil wasi'ah. Zat yang memiliki rahmat yang luas. Luas itu mata orang kafir juga dapat, orang muslim juga dapat, orang fasik juga dapat. Paham maksudnya ya? Tapi kalau Ar-Rahim dzurrahmatil khassah. Zat yang memiliki apa? Rahmat yang khusus.
Khusus untuk siapa? Bil mukminin. Maksudnya rahmat yang khusus untuk segenap kaum mukminin. Itu bedakan baik-baik ya. Bedanya apa berarti kesimpulannya Rahman dengan Rahim? Ihsan. Mana yang umum, mana yang khusus? Mana yang umum, mana yang khusus? Ar-Rahman itu umum atau khusus? Umum, dzurrahmatil wasi'ah. Baik, baik. Itu yang umum. Tapi kalau Ar-Rahim rahmat yang khusus, dzurrahmatil khassah bil mukminin. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Cara bedakannya gitu aja. Yang jelas, ingat-ingat kaidah tadi, jangan sampai terlupakan. Kalau belum tercatat nanti nih, tanyakan pada yang lainnya. Saling berikan faedah ya. Nah, barakallahu fikum. Hayatul ilmi mudzakaratuhu. Hidupnya ilmu itu dimudzakarah, dimurajaah, diulang-ulang. Kalau misalnya terlewatkan faedah, khawatir lupa, nanti catat caranya gitu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Mafhum insyaallah? Ayo na'am. Apa kaidah tadi masalah nama tadi? Kullu ismin. Nah, itu kaidah penting ya. Kullu ismin yu'khad minhu as-sifah wa laysa kullu sifatin yu'khad minha ismun. Setiap nama pasti diambil padanya apa? Sifat. Dan tidak setiap sifat diambil padanya nama. Karena untuk menetapkan nama ada tauqifiyah. Mahfum insyaallah ya, dibangun di atas dalil Al-Qur'an dan Sunnah enggak sembarangan. Mahfum insyaallah. Ayo na'am, kita lanjutkan dikit lagi. Wal muradu ar-rahmatul 'ammah li jami'il makhluqin yarzuquhum wa yakhluquhum. Perhatikan baik-baik. Yang diinginkan di sini adalah rahmat yang umum untuk seluruh makhluk-makhluknya. Makhluk Allah Subhanahu wa taala itu ada berapa? Ada banyak. Ada dari kalangan jin dan kalangan apa? Manusia. Paham ya? Ada yang kafir, ada yang mukmin. Mahum insyaallah ya. Ini yang mendapatkan rahmat yang umum ini namanya Rahman. Ar-Rahman. Mahum, dalamnya ada apa? Sifat yaitu rahmatul wasi'ah. Rahmat yang umum yang meluas. Mahum bedanya? Kalau Ar-Rahim, rahmat yang apa tadi? Yang khusus hanya untuk orang-orang mukminin. Mahum? Ayo na'am. Nanti upayakan ayo na'am. Dan lihat berikutnya. Yarzuquhum wa yakhluquhum, yang Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada mereka dan menciptakan mereka. Rezeki sudah diatur, tercatat dalam Lauhil Mahfuz sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun? Wallahu berapa tahun? 50.000 tahun. Nah, perhatikan baik-baik, 50.000 tahun. Berapa? Dihafal 50.000 tahun. Jaraknya sebelum ciptaan langit dan bumi sudah tercatat semuanya. Mahfuz insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Wa dzalika min kamali ni'matihi. Yang seperti itu dikarenakan kesempurnaan nikmatnya. Walidzalika qila ya rahmanad dunya. Ya rahmanad dunya. Hingga dikatakan ya rahmanad dunya. Maksudnya bagaimana? Perhatikan baik-baik. Maksudnya wahai zat yang merahmati dunia, karena rahmatnya luas kalau Rahman itu. Maksudnya ya, orang kafir juga dapat, orang munafik juga dapat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Intinya kesimpulannya antum harus bisa bedakan dengan Ar-Rahim yang akan kita akhiri ini. Perhatikan. Ar-Rahimu, berikutnya Ar-Rahim, ismullahi ta'ala mustaqun minar rahmah. Nama Allah Subhanahu wa taala yang diambil dari kata rahmah. Cuman bedanya apa tadi? Khusus. Ini pahami baik-baik ya. Bedanya apa? Khusus. Nanti tercatat nanti insyaallah ya. Rahman nama Ar-Rahim itu beda. Dibedakan. Nah, barakallahu fikum. Ismullahi ta'ala mustaqun minar rahmah. Dalun ala kasrati rahmatihi wa khususiyatiha. Nah, barakallahu fikum. Artinya apa? Rahim ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang diambil dari kata rahmat yang menunjukkan atas banyaknya rahmatnya, tapi apa? Wa khususiyatiha bil mu'minin khassatan fil akhirah. Perhatikan nih. Dan khusus dikhususkan untuk segenap kaum mukminin terutama di akhirat. Apa maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Jadi bedanya itu bedanya. Kalau Ar-Rahman sama Ar-Rahim sama-sama rahmat di dalamnya. Cuman bedanya kalau Ar-Rahman, Ar-Rahmatu al-wasi'ah. Kalau Ar-Rahim, Ar-Rahmatu al-khassah. Mahfum soal itu ya? Naam, ini anak ulang-ulang biar nanti tidak gagal paham betul ya. Naam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa kana bil mu'minina rahima." Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala zat yang merahmati kaum mukminin. Mahfum soal ya? Jangan diartikan dahulu. Memang kana terkadang artinya dahulu, cuman kalau antum artikan setiap saat dahulu keliru. Karena Allah Ta'ala sejak dahulu hingga akhir nanti tetap disifati gitu loh. Kalau dahulu Allah Ta'ala adalah
zat yang menyayangi orang-orang mukminin. Keliru. Paham ya? Kecuali kalau kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya terkadang dahulu bisa. Apa maksudnya ya? Tapi kalau artinya sungguh. Artinya sungguh. Mahfum? Naam. Adapun terkadang ada yang adalah, itu sebenarnya kalau orang paham enggak masalah, cuman kalau ana sendiri kurang setuju. Kalau adalah Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba bilang gitu. Paham ya? Tapi naam, dan sungguh tahqiq saja sudah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala zat yang merahmati kaum mukminin. Udah itu aja. Nah, mahfum insyaallah ya? Mahfum ihsan? Ayo na'am. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Jadi kesimpulannya, insyaallah taala yang hukum basmalah kita baca pada pertemuan yang akan datang, cuman sebelum ditutup antum harus paham kesimpulannya terlebih dahulu. Faedah yang kita ambil adalah mengenai seputar apa? Basmalah dan tasmiyah. Apa bedanya tasmiyah dan basmalah tadi? Naam, ahsan, barakallahu fikum. Perbedaan yang kedua, apa bedanya Rahman dan Rahim? Wallah alam labas, antum mewakili. Rahman, rahmat yang umum, meluas. Orang kafir dapat juga ya. Kalau Ar-Rahim, rahmat yang khusus untuk kaum mukminin. Ingat-ingat itu bedanya ya. Ayo na'am. Hamdalah, sabhalah, halhalah, hauqalah, talbiyah, na'am, hayya alatain. Masih ada lagi enggak? Masih ada lagi enggak? Masih ada teman belum belum teringatkan. Yang jelas kesimpulannya jangan sampai lupa barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.